Bab 3746 Tiga keluarga bergabung. Ribuan mil jauhnya dari lokasi Ye Bufan, Zhao Xingkong berdiri di depan tiga mayat dengan ekspresi muram. Meski wajahnya tertutup cadar, amarahnya masih terasa di matanya. Di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semuanya berada di level puncak Raja Abadi. Ada banyak tuan di keluarga Zhao. Tidak banyak Raja Abadi puncak yang berusia di bawah 1000 tahun. Tetapi ada banyak raja di atas. Zhao Xingkong awalnya mengira Ye Bufan hanyalah Luo Immortal yang hebat, dan tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi orang sekecil itu. Namun ia tidak pernah menyangka sesampainya di sini, ketiga orang yang ia kirim telah seluruhnya berubah menjadi mayat, bahkan tidak ada arwah pun yang tersisa. Yang paling penting adalah Ye Bufan tidak memiliki bayangan, seolah-olah dia menghilang begitu saja, bahkan tidak meninggalkan jejak atau petunjuk. Sial, apa yang terjadi? Kemana perginya anak itu? Apakah bawahannya dibunuh oleh pihak lain? Dia hanyalah Luo Immortal yang hebat, bagaimana mungkin dia bisa membunuh tiga Raja Abadi Puncak? Zhao Xingkong penuh dengan pertanyaan, tetapi tidak dapat menemukan jawaban sama sekali. Cari aku. Bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke dalam tanah, kamu akan menemukan anak laki-laki bernama Ye itu. Dilihat dari 3 mayat di depanmu, darahnya belum mengering, jaraknya tidak terlalu jauh. Namun keluarga Zhao mencari ke seluruh penjuru dan tidak menemukan apapun. Wajah Zhao Xingkong menjadi semakin jelek. Ye Bufan melarikan diri dan membunuh 3 Raja Abadi Puncak. Yang paling penting adalah dia baru saja menerima pesan dari Tetua Agung bahwa keluarga Zhao telah menaruh semua modal kerja mereka pada Han Lingdan. Dalam hal ini, Ye Bufan harus dibunuh bagaimanapun caranya, dan dia tidak boleh diizinkan kembali ke kota Yuangu. Jika tidak, keluarga Zhao pasti akan menderita kerugian besar. Tapi masalahnya sekarang adalah pihak lain sepertinya menghilang begitu saja, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok hitam datang berlari dari kejauhan. Orang-orang ini juga mengenakan jubah hitam, menutupi diri mereka dengan rapat, dengan hanya 2 mata yang terbuka. Orang-orang yang datang dibagi menjadi 2 kelompok, di satu sisi adalah Jian Juechen dari Sekte Pedang Sifang, dan di sisi lain adalah Han Lingkuang dari keluarga Han. Sebagai orang yang kuat di tingkat abadi, dia juga merupakan anggota inti dari 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan, dan mereka semua sangat akrab satu sama lain. Meski wajahnya tertutup saat ini, dia masih bisa menebak identitas pihak lain. Alasan kenapa dia tidak muncul di depan umum hanya untuk menggunakan daun ara untuk menyembunyikan dirinya, untuk menghindari aturan dan batasan kompetisi 100 pintu. Jian Juechen dapat mengetahui identitas Zhao Xingkong berdasarkan tebakannya, dan bertanya, di mana orang itu? Saya tidak tahu, 3 orang saya meninggal, tetapi dia sepertinya telah menghilang, dan tidak ada jejak sama sekali. Zhao Xingkong tidak menyembunyikan apapun. Sekarang ketiga pihak memiliki musuh yang sama, mereka tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain dan hanya menceritakan kisah masalah tersebut. Han Ling berkata dengan getir, sialan, bagaimana mungkin dia, Luo Immortal yang hebat, membunuh 3 Raja Abadi? Saya tidak tahu, mungkin ada pembantu lain, atau konspirasi tercela. Zhao Xingkong mengertakkan gigi dengan kebencian, sambil berbicara, saat aku menangkap anak itu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Jian Juechen berkata dengan dingin, prioritas utama adalah mengeluarkannya secepatnya. Menurutku dia tidak bisa lari jauh, mungkin. Itu tersembunyi di dalam sebuah sudut. Oke. Mari kita bagi menjadi 3 arah dan mencarinya bersama-sama. Begitu kita menemukannya, kita akan membasminya. Petik 2. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Bahkan jika mereka baru saja membunuh 3 Raja Abadi, orang yang kuat di yang abadi level Lord tidak akan bisa melarikan diri terlalu jauh, dan selain itu, dia hanyalah Great Luo Immortal kecil. Mereka juga rapi, dan langsung dibagi menjadi 3 arah untuk mencari-cari. Ye Bufan keluar dari gua. Dia tidak menghilangkan batasan yang tersembunyi. Bagaimanapun, susunan teleportasi ada di sini, dan masih berguna untuk menunggu. Bahkan jika Anda menebaknya,
Anda dapat menebak bahwa setelah membunuh 3 orang sebelumnya, keluarga Zhao pasti tidak akan menyerah, dan ada juga sekte pedang Sifang dan keluarga Han. Dia melangkah maju, percaya bahwa selama dia muncul, dia akan segera diperhatikan oleh pihak lain. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Begitu dia berjalan 10.000 meter jauhnya, terdengar suara terobosan di udara satu demi satu. Lusinan pria berbaju hitam mengerumuninya, mengelilinginya dalam sekejap mata. Jian Juechen, Han Lingkuang, dan Zhao Xingkong semuanya adalah ahli tingkat Dewa Abadi, dan kesadaran mereka dimaksimalkan saat mencari, jadi Ye Bufan ditemukan oleh mereka segera setelah dia menunjukkan kepalanya. Ketiga pria dan anak buahnya membentuk segitiga dan mengepung Ye Bufan di tengah, sepenuhnya menghalangi peluang untuk melarikan diri. Ada cukup banyak orang yang datang. Ye Bufan memiliki senyum tipis di wajahnya. Tidak ada kejutan sama sekali atas kedatangan orang-orang ini. Anak muda bernama Ye, kamu masih berani keluar. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus bersembunyi. Han Ling mengertakkan gigi dengan kebencian, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dan saat ini, dia tidak berniat menyembunyikan identitasnya. Alasan dia masih memakai topeng adalah karena takut ketahuan. Ye Bufan terkekeh, jadi itu tuan muda tertua dari keluarga Han. Mengapa dia menutupi wajahnya dengan penutup kaki? Apakah menurutmu dia terlalu jelek dan takut orang lain akan merasa jijik melihatnya? Begitu pula dengan untuk kalian. Apakah kalian semua teduh? Begitukah? Han Ling berteriak dengan liar, kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Coba saya lihat kemana kamu akan melarikan diri hari ini. Saya akan mematahkan semua gigimu nanti dan potong-potong kamu. Kata Zhao Xingkong. Nak, serahkan 9 meter darah teratai dan 200 juta kristal abadi itu, dan aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Apa yang mereka katakan penuh percaya diri tuan di sini, dan ada sekitar 20 dewa lagi. Wang Dingfeng, lawan tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Hanya kamu. Ye Bufan tersenyum tipis, senyumnya penuh penghinaan. Jika dia bertemu orang-orang ini sebelum tingkat kultivasinya meningkat, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, tetapi sekarang semuanya benar-benar berbeda. Kekuatan Erlang telah mencapai tahap tengah Dewa Abadi, dan dengan kerjasama pedang kesadaran ilahi, sangat mudah untuk membunuh orang-orang ini. Jika mereka bertemu di atas ring, dia akan menunjukkan belas kasihan dan setidaknya menjaga jiwa orang-orang tersebut. Tapi di sini sangat berbeda. Bahkan jika botol pemurnian iblis tidak digunakan, orang-orang ini akan terbunuh sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental. Tapi saat dia hendak menggunakan Erlang, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa, dan firasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Rasanya seperti ditatap oleh serigala lapar ganas yang akan menerkam Anda kapan saja. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Ye Bufan membubarkan kesadarannya, tetapi dia mencari di sekitar Fang Yuan, tetapi tidak menemukan apapun. Pihak lain sangat tersembunyi. Jika bukan karena Chaos Immortal Yuan spesialnya, dia tidak akan bisa menemukan keberadaan pihak lain. Siapa orang ini? Apakah orang-orang kuat ini diam-diam dikirim oleh semua orang di depan Anda, atau ada orang lain? Otaknya berputar cepat, dan tiba-tiba jantungnya bergerak, dan 3 kata terlintas di benaknya, gerbang bayangan. Menurut apa yang dikatakan Luo Bingyan sebelumnya, jika lawan gagal dalam pembunuhan pertama, dia tidak akan pernah menyerah dan akan ada pembunuhan kedua. Hanya saja saya pernah berada di kota Yuangu sebelumnya, dan dengan begitu banyak monster tua di sekitarnya, bahkan sekte bayangan pun akan waspada, jadi saya tidak mengambil tindakan. Situasinya sangat berbeda sekarang. Pihak lain harus bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Bab 3747, Kesengsaraan Guntur Raja Abadi. Sekarang dia merasakan musuh kuat bersembunyi di kegelapan. Ye Bufan membatalkan rencananya untuk mengambil tindakan. Jika tidak, begitu Ye Erlang menyapu orang-orang di depannya, akan sangat merepotkan jika si pembunuh menyerangnya. Kapanpun waktunya tiba, kekuatan menentukan segalanya, jadi prioritas utama adalah segera mengatasi bencana dan meningkatkan kekuatan.
Setelah teknik pelatihan tubuh Dewa Petir mencapai tingkat kedua dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dia akan merasa percaya diri bahkan ketika menghadapi pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Melihat dia diam, Han Lingkuang mengira dia takut. Tahukah kamu apa yang kamu takuti sekarang? Serahkan 9 neter Blood Lotus dan 200 juta kristal abadi dengan cepat, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini nanti. Alasan mengapa mereka tidak segera mengambil tindakan adalah karena mereka takut selama periode hilangnya, Ye Bufan akan menyembunyikan neter Blood Lotus dan Immortal Crystal. Mereka ingin membalas dendam, tetapi juga ingin mendapat untung besar. Ini adalah kesepakatan yang paling hemat biaya. Melihat penampilan percaya diri pihak lain, jelas dia tidak menganggapnya serius, jadi Master tidak perlu mengintai secara diam-diam. Ye Bufan bahkan lebih yakin bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan adalah pembunuh dari gerbang bayangan. Kamu adalah sampah, dan kamu masih menginginkan kristal periku, jadi keluarlah dari sini, atau kamu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu nanti. Saat dia berbicara, energi peri di tubuhnya mulai bergerak menuju yang terakhir kemacetan. Nak, kamu sedang mencari kematian. Zhao Xingkong benar-benar marah, dan dia berteriak keras dan hendak mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang yang hadir kaget dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya melihat langit sudah tertutup awan gelap, dan sambaran petir hitam bergulung di awan, menimbulkan semburan suara menderu. Ini semua bersifat sekunder. Yang terpenting adalah aura kehancuran tanpa batas, yang membuat orang merasa ketakutan hanya dengan sekali pandang. Apa ini? Apakah ini kesengsaraan guntur? Kesengsaraan guntur macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Jian Juechen, Han Lingkuang, Zhao Xingkong dan orang-orang di sekitar mereka semua tampak sangat terkejut. Sebagai murid dari keluarga besar dan sekte, mereka dapat dikatakan berpengetahuan luas dan bahkan telah menyaksikan pemandangan dewa abadi mengatasi kesengsaraan. Namun ini pertama kalinya mereka melihat bencana petir yang begitu mengerikan, dan mereka bahkan tidak dapat mempercayainya. Ini adalah kesengsaraan guntur yang memusnahkan. Jian Juechen pada awalnya adalah orang yang sangat menyendiri, tetapi ketika dia mengucapkan 4 kata ini, kesengsaraan guntur yang memusnahkan, suaranya bergetar. Ini hanyalah keberadaan yang legendaris. Saya hanya mendengarnya dijelaskan oleh para tetua keluarga, tetapi sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Wajah Han Lingkuang juga penuh ketakutan. Siapa yang berusaha mengatasi malapetaka itu? Mungkinkah itu anak di depanku? Tapi bagaimana mungkin? Ye Bufan tertawa, ayolah, apakah kamu tidak akan menyerangku? Jika kamu memiliki kemampuan, ambil tindakan. Begitu dia selesai berbicara, raungan yang memekakkan telinga terdengar lagi di udara, dan bencana pertama telah dimulai buatan. Itu benar-benar dia. Meskipun orang-orang di depan mereka tidak mau mempercayainya, banyak hal telah terjadi dan mereka harus mempercayainya. Zhao Xingkong awalnya akan mengambil tindakan, tetapi melihat adegan ini dia segera melepaskan idenya. Apakah Anda bercanda? Ini adalah bencana kepunahan yang jarang terjadi. Sekali Anda memprovokasi, tubuh dan jiwa Anda akan hancur. Han Ling berkata dengan marah, wah, apa yang membuatmu begitu sombong? Kamu pasti akan mati di bawah kesengsaraan guntur pemusnahan. Yang lain juga berpikir demikian. Meskipun mereka gagal mendapatkan kembali 9 neter Blood Lotus dan 200 juta kristal abadi kelas menengah, pihak lain pasti akan mati di bawah bencana guntur yang memusnahkan ini. Selama yang bersangkutan meninggal, pihak keluarga akan mendapat penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, guntur hitam tebal jatuh dari udara. Itu adalah dewa guntur kepunahan. Guntur yang mengerikan. Meskipun mereka sudah siap secara mental, Jian Juechen dan yang lainnya masih terlihat sangat terkejut. Mereka telah melihat banyak guntur, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu yang mengerikan seperti sebelumnya. Paksaan besar bercampur dengan aura kehancuran yang mengerikan membuat mereka terus mundur, dan mereka dipenuhi teror. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, guntur hitam menghantam Ye Bufan dengan kuat. Tiba-tiba,
Busur listrik hitam bercampur aura kehancuran memusnahkan sosok jangkung itu sepenuhnya. Oke, anak ini benar-benar hilang. Han Lingkuang dan yang lainnya merasa senang saat melihatnya. Dalam hati mereka, tidak mungkin Ye Bufan bisa bertahan dari kekuatan petir yang begitu dahsyat. Namun dalam sekejap mata, guntur hitam itu perlahan menghilang, dan mata beberapa orang membelalak karena terkejut. Di depan mereka, Ye Bufan masih berdiri di sana, tidak hanya tanpa cedera, tapi juga dengan ekspresi yang sangat nyaman di wajahnya. Sepertinya itu bukan kesengsaraan, tapi pijatan yang nyaman. Melihat pemandangan ini, beberapa orang merasa seperti baru saja melihat hantu. Aku tidak percaya kamu tidak akan mati karena satu petir, dan kamu tidak akan mati karena dua petir. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa membawanya. Han Ling mengertakkan gigi karena marah meninggal dalam kesusahan guntur pertama mungkin sangat jarang terjadi. Boom! Guntur bergulung di udara, dan badai petir kedua turun. Ye Bufan tidak lagi memperhatikan orang-orang di depannya, dan mengabdikan dirinya untuk menggunakan teknik penempaan tubuh guntur, dengan panik menyerap kekuatan guntur dewa kepunahan. Bagaimanapun, dengan perlindungan dari bencana petir yang memusnahkan ini, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun, dan mereka tidak perlu khawatir akan diserang sama sekali. Kesengsaraan guntur tingkat kedua telah dilewati dengan aman, tingkat ketiga, tingkat keempat. Mata Han Lingkuang, Zhao Xingkong, Jian Juechen dan lainnya menjadi semakin lebar. Kesengsaraan guntur yang begitu dahsyat, secara logika, Daluo ini abadi sudah lama sekali untuk bersembunyi. Namun pada akhirnya mereka menunggu lagi, dan pada akhirnya mereka kecewa. Setelah kesengsaraan guntur keempat, Ye Bufan diam-diam menaruh dua labu guntur di lengan bajunya dan mengumpulkan semua kelebihan kekuatan guntur. Setelah kesengsaraan guntur keenam, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Setiap sel dan setiap otot mengandung kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Dia telah berhasil memasuki tubuh emas abadi tingkat kedua. Kenapa dia belum mati? Melihat Ye Bufan berhasil selamat dari 6 kesengsaraan guntur, beberapa orang di sekitarnya dipenuhi dengan kebencian. Pada saat ini, awan guntur tidak berniat untuk menyebar, dan bencana guntur tingkat ketujuh turun. Hahaha, apa yang dialami anak ini adalah kesengsaraan guntur tingkat 9. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah bisa bertahan. Han Ling tertawa liar, meskipun penampilan Ye Bufan satu demi satu melebihi pemahaman mereka, guntur pemusnahan 9 tingkat biasanya tidak ada yang bisa selamat dari bencana ini. Dan mulai dari tingkat ke-6, Ye Bufan jelas menjadi sedikit malu, pakaiannya compang camping, dan seluruh tubuhnya hangus. Dalam kesengsaraan guntur tingkat ke-7, 12 sinar guntur ilahi yang memusnahkan jatuh. Ye Bufan menyingkirkan kelebihan kekuatan guntur dan melirik dengan kesadaran spiritualnya. 8 labu guntur itu 2/3-nya penuh. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Selama kesengsaraan terakhir, labu-labu ini hanya terisi setengahnya pada kesengsaraan guntur ke-8. Dan sekarang level ke-7 sudah penuh 2/3-nya, yang menunjukkan bahwa kekuatan guntur beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya. Lupakan, mari kita berhenti di sini. Menurut perhitungan ini, 24 kesengsaraan guntur tingkat ke-8 telah jatuh, dan labu guntur ini tidak dapat menahannya meskipun sudah penuh. Dia menjalankan Chaos Immortal Yuan dengan gila-gilaan, menerobos kemacetan dalam sekejap mata, dan secara resmi memasuki tahap awal Raja Abadi. Bab 3748, Membunuh. Dengan terobosan kemacetan, momentum Ye Bufan tiba-tiba naik ke puncaknya, mencapai tahap awal Raja Abadi. Pada saat yang sama, awan petir di langit mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan, dan kemudian perlahan menghilang. Sekarang Ye Bufan telah memasuki alam Raja Abadi. Teknik pembentukan tubuh dewa petirnya telah maju lebih jauh, mencapai tubuh emas abadi tingkat kedua, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Abadi di tahap tengah. Dulu yang paling kuat adalah kekuatan spiritual, namun sekarang yang paling kuat adalah tubuh fisik. Hahaha, aku akhirnya menjadi Raja Abadi. Dengan ledakan tawa gembira, dia langsung melompat dan meninju bukit di sebelahnya. Hanya dengan suara gemuruh, bukit itu rata dengan tanah.
Aliran udara yang deras menyapu pasir dan bebatuan yang berterbangan, dan seketika asap dan debu membubung dalam radius 1 kilometer. Orang ini benar-benar belum mati. Dan kesengsaraan guntur ini, mengapa tiba-tiba menghilang? Jian Juechen dan yang lainnya tampak bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan guntur yang begitu dahsyat kesengsaraan. Setelah terkejut sebentar, mereka segera kembali tenang. Cahaya dingin melintas di mata Han Lingkuang, karena dia belum mati, mari kita tangani dia dengan tangan kita sendiri. Baru saja mereka takut akan kekuatan kesengsaraan guntur yang memusnahkan dan tidak berani mengambil tindakan. Kesusahan guntur telah hilang, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Namun, mereka sama sekali tidak memperhatikan ranah Raja Abadi Ye Bufan. Bagaimana mungkin Raja Abadi yang bermartabat seperti Raja Abadi kecil ini? Jian Juechen juga memiliki ekspresi tekad di wajahnya, dia harus dibunuh, orang ini tidak boleh ditahan. Mereka ingin membunuh Ye Bufan sebelumnya, murni karena kebencian di hati mereka, tetapi sekarang mereka telah menambahkan satu sama lain. Mereka yang dapat menimbulkan bencana petir pemusnahan akan memiliki prestasi yang mutlak tidak terbatas di masa depan, bahkan dapat mengancam keberadaan 3 sekte, 5 sekte, dan 7 keluarga bangsawan, sehingga harus dilenyapkan terlebih dahulu. Bunuh dia. Zhao Xingkong juga memberi perintah, dan Raja Abadi dari keluarga Zhao segera bergegas maju. Orang yang bergegas di depan adalah Raja Abadi berjanggut di puncaknya. Dia bahkan tidak memperhatikan Raja Abadi yang baru saja berhasil mengatasi kesengsaraan. Begitu Ye Bufan keluar dari asap, dia sudah berada di depannya dan mengulurkan tangan besarnya untuk meraihnya. Melihat lawannya tidak punya waktu untuk menghindar, kilatan kegembiraan muncul di mata berjanggutnya. Pada saat ini, sebuah tinju besar muncul di depannya dan mengenai telapak tangannya dengan keras. Retak, puff. Bersamaan dengan suara retakan tulang yang memilukan, seluruh lengannya hancur menjadi bubuk. Tinju Ye Bufan tidak berhenti sejenak, dan kemudian memukul dadanya dengan keras, menghancurkan seluruh orang menjadi puing-puing di seluruh langit, dan bahkan jiwanya pun hancur. Dia mengulurkan tangan dan meraih cincin penyimpanan yang jatuh di telapak tangannya dan menyimpannya. Kemudian sosok itu melintas dan mendatangi beberapa Raja Abadi lainnya. Dia meninju satu persatu, dan dalam sekejap mata, semuanya hancur secara fisik dan mental. Terlebih lagi, kekuatan ini dikuasai dengan tepat, dan cincin penyimpanan tubuh yang menghancurkan orang tersebut masih utuh dan diambil olehnya. Yang paling dihargai Ye Bufan saat ini adalah sumber daya budidaya, dan yang paling dia inginkan adalah kristal abadi. Hanya dengan ini Anda dapat meningkatkan diri sendiri, dan orang-orang di sekitar Anda dapat berkembang dengan cepat. Ini, Han Lingkuang dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka saat melihatnya. Bahkan mereka tidak bisa membunuh Raja Abadi Puncak dengan satu pukulan. Apakah ini Raja Abadi yang baru saja mengatasi kesengsaraan? Dia tidak lebih buruk dari Raja Abadi. Ayo kita lakukan bersama. Jian Juechen melihat bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menjadi lawan Ye Bufan jika mereka bertarung sendirian. Entah kenapa, prioritas utama adalah membunuh lawan terlebih dahulu, lalu mengambil harta karun dan mencari tahu alasannya. Han Lingkuang dan Zhao Xingkong juga mempunyai gagasan ini. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik dan menerkam dalam sebuah segitiga. 3 Raja Abadi bekerja sama untuk menghadapi 1 Raja Abadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia abadi. Tapi saat mereka bergerak, mereka menghilang di depan mata mereka. Kecepatan Ye Bufan sangat cepat sehingga dia bergegas keluar dari lingkungan mereka dalam sekejap mata dan bergegas langsung ke selusin Raja Abadi Puncak di sebelahnya. Dia telah membeberkan terlalu banyak hal, setidaknya semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Karena orang-orang di depan saya ini telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi Raja Abadi akan menjadi pukulan telak. Dengan satu pukulan, dia akan menghancurkan jiwa satu persatu. Sebelum Jian Juechen dan yang lainnya bisa pulih, selusin Raja Abadi Puncak telah berubah menjadi kumpulan kabut darah, dan hanya cincin penyimpanan yang diambil satu persatu. Di masa lalu, orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang memandang rendah dunia,
tetapi sekarang mereka seperti semut, tidak mampu melawan sama sekali. Kamu layak mati. Orang-orang ini semua adalah murid inti keluarga dan sekte mereka, dan mereka dibunuh seperti ini. Han Lingkuang dan mereka bertiga mengertakkan gigi karena marah dan bergabung untuk menyerang lagi. Kali ini Ye Bufan tidak mengelak, dan bergegas maju dalam sekejap. Sebagai murid inti dari sekte pedang Sifang, pedang panjang di tangan Jian Juechen seperti naga yang berenang, dengan kekuatan yang luar biasa dan niat membunuh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dengan pedang ini dan mengarahkannya langsung ke wajah Ye Bufan. Apa yang tidak dia duga adalah Ye Bufan menyerahkan pedangnya dalam sekejap dan dengan cepat menerobos lingkaran pertahanannya. Dia datang tepat di depannya dan meninju dadanya. Meskipun dia memiliki kekuatan Dewa Abadi awal, dia masih tidak bisa menahan pukulan ini. Melihat dadanya roboh, organ dalamnya yang hancur muncrat bercampur darah. Ah! Dengan teriakan melengking, jiwa itu muncul dari atas kepalanya. Ye Bufan meraihnya dengan tamparan dan menghancurkan jiwa itu menjadi beberapa bagian. Han Lingkuang dan Zhao Xingkong sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Bufan begitu kuat dan agresif. Tetapi saat ini, mereka tidak terlalu peduli lagi. Meskipun Jian Juechen meninggal, dia masih memberi mereka kesempatan. Saat ini, pintu di belakang Ye Bufan terbuka. Mereka memanfaatkan kesempatan itu, Han Lingkuang meninju bagian belakang kepala, dan Zhao Xingkong menamparkan bagian belakang kepala. Ye Bufan menghadapi Jian Juechen, menoleh dengan tajam, mengangkat tangannya dan meninju Han Lingkuang. Tinju kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan terdengar bunyi klik, dan lengan satu sama lain langsung diledakkan menjadi dua bagian olehnya. Ini, sebenarnya adalah body refining immortal. Han Ling terbang puluhan kaki jauhnya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setelah pukulan yang sangat keras, dia menyadari betapa kuatnya Ye Bufan. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga membuat orang merasa ketakutan. Pada saat yang sama, telapak tangan Zhao Xingkong mengenai bagian belakang jantung Ye Bufan dengan kuat. Dia juga tidak keberatan kali ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Ada bekas darah di sudut mulut Ye Bufan, namun dengan bantuan telapak tangan ini, dia melompat ke depan langsung menuju Han Lingkuang di udara. Ini, melihat niat membunuh pihak lain, ketakutan yang tak terbatas muncul di hati Han Lingkuang. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi pria yang tidak terduga ini dan mengapa dia melakukan pengejaran ini. Dia ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Tinju besar Ye Bufan datang ke depannya lagi, menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan dan menghancurkan jiwanya dengan dua pukulan. Tuan muda tertua dari keluarga Han, orang kuat di tahap awal Dewa Abadi, dibunuh olehnya dengan dua pukulan. Zhao Xingkong memukul lawannya dengan telapak tangan, dan sebelum dia bisa bahagia, Han Lingkuang terjatuh di tempat. Kemudian Ye Bufan berbalik dan menoleh dengan mata tajam. Bab 3749 Pembunuh mengambil tindakan. Zhao Xingkong menyentuh mata Ye Bufan, dan hatinya menegang. Dia merasakan ketakutan untuk pertama kali dalam hidupnya. Di masa lalu, sebagai murid inti dari 7 keluarga besar, ahli tingkat Dewa Abadi yang berusia di bawah 1000 tahun hanyalah naga di antara manusia, sombong di dunia. Namun kini ia benar-benar merasakan ketakutan, apalagi situasi tragis Zhao Xingkong dan Han Lingkuang tepat di hadapannya. Pria di depannya tidak hanya berani membunuh anak-anak dari keluarga besar tersebut, tapi dia juga punya kemampuan untuk melakukannya. Tidak, kamu bukan tandingannya. Awalnya dia datang untuk mengejar pihak lain, tapi sekarang dia menyadari ada yang tidak beres, jadi dia berbalik dan lari. Tapi sudah terlambat, bagaimana bisa Ye Bufan melepaskannya saat ini? Begitu Zhao Xingkong berbalik, sesosok muncul di depannya dan meninju wajahnya langsung. Ini, dia tidak menyangka kecepatan lawannya akan begitu cepat. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, jadi dia tidak punya pilihan selain memukulnya dengan pukulan yang sama. Kedua tinju itu bertabrakan, dan suara retakan tulang terdengar. Lengannya dipukuli hingga menjadi potongan daging. Dari segi kekuatan, dia setara dengan Han Lingkuang dan Jian Juechen, dan hasilnya pun tidak berbeda. Satu pukulan menghancurkan lengannya, lalu pukulan lainnya mengirimkan kabut darah memenuhi langit,
dan pukulan ketiga membunuh jiwa. Dan tepat ketika Ye Bufan menyelesaikan pukulan ketiganya dan sebelum dia bisa memulihkan napasnya, sesosok tubuh tiba-tiba melayang keluar dari tanah seperti hantu. Ini adalah pria berbaju hitam, tubuhnya seperti hantu, bersembunyi di bawah tanah tanpa ada yang menyadarinya. Sebagai seorang pembunuh bayaran, keahlian terbaiknya adalah bersembunyi dan mencari peluang. Dia diam-diam mengamati situasi di bawah tanah selama ini, dan akhirnya menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, di tangannya ada penusuk yang menembus baju besi sepanjang 1 kaki. Benda ini tampak hitam pekat, tanpa tepi apapun, tetapi memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tanpa suara dan seringan asap, penusuk pemecah baju besi di tangan si pembunuh mengeluarkan cahaya hitam dan menusuk bagian belakang jantung Ye Bufan. Kecepatannya sangat cepat sehingga berada di luar jangkauan mata telanjang. Begitu Ye Bufan berhenti mengambil tindakan, dia segera merasakan bahaya di belakangnya. Dia menjentikkan jari kakinya ke tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah, mencoba melepaskan diri dari pukulan dari belakang. Tapi dia cepat, dan pembunuh berbaju hitam itu bahkan lebih cepat lagi. Dia mengikuti di belakangnya tanpa melewatkan 1 langkah pun, dan penusuk-penusuk baju besi di tangannya semakin dekat. Segalanya menjadi sangat kritis sekarang sehingga Ye Bufan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbalik dan melawan. Selama ada sedikit jeda, kerucut pemecah baju besi akan menembus tubuh. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya ke samping, berharap bisa menyingkirkan lawannya. Hasilnya mengecewakan. Sebagai seorang pembunuh bayaran, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Terlebih lagi, kekuatan pria berbaju hitam di depannya telah mencapai level dewa abadi, dan keterampilan gerakannya secepat hantu. Saat Ye Bufan bergerak ke samping, dia seperti belatung yang menempel di tulang. Dan kecepatannya semakin cepat. Memanfaatkan jeda ini, kerucut pemecah baju besi di tangannya menembus langsung ke dalam tubuh. Darah muncrat, dan duri penusuk-penusuk baju besi yang berkilauan muncul dari dada. Merasa bahwa dia telah menembus hati Ye Bufan, mata pembunuh berpakaian hitam itu bersinar dengan kegembiraan demi kemenangan. Dia akhirnya berhasil. Setelah mengintai sekian lama, pihak lain memberinya kejutan yang tak terhitung jumlahnya, apalagi barusan, dia mampu menyebabkan bencana kepunahan. Sebagai seorang pembunuh, bisa membunuh monster yang tiada taranya jelas merupakan suatu kehormatan seumur hidup. Sekarang sudah benar-benar menembus hati lawan, langkah selanjutnya adalah menghancurkan jiwa. Dia menarik kerucut penusuk baju besi, menunggu jiwa lawan meluap, dan membunuhnya dalam 1 gerakan. Tapi 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas berlalu, dan Ye Bufan masih berdiri di sana, tanpa ada jiwa yang keluar, dan bahkan vitalitas dalam tubuhnya tidak melemah sama sekali. Apa yang terjadi? Kilatan keterkejutan muncul di mata pembunuh berpakaian hitam itu. Dia tidak mengerti kenapa, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas tidak normal. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan lagi, tiba-tiba kekuatan pembunuh yang mengerikan datang dari samping. Niat membunuh ini begitu kuat, dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, hingga menguncinya erat-erat, bahkan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Selama ada gerakan sedikit saja, ia akan langsung mengalami pukulan yang akan menghancurkan jiwa dan raganya. Pembunuh berbaju hitam itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka ada seseorang di sampingnya. Perlahan memutar kepalanya untuk melihat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di sampingnya, memegang busur perunggu besar dengan panah kuno emas di atasnya. Kamu, pembunuh berbaju hitam itu benar-benar terkejut dan bahkan tidak bisa mengucapkan 1 kalimat pun secara lengkap. Berdiri di sampingnya adalah Ye Bufan, memegang busur penghancur matahari dan anak panah penghancur surga di tangannya. Semua ini direncanakan olehnya, dan dimulai setelah masa kesusahan besar. Tampaknya dia sedang bersemangat saat itu dan mengambil kesempatan untuk meratakan bukit tersebut. Bahkan, dia menggunakan penutup pasir dan batu yang berterbangan untuk mengubah identitasnya dengan Ye Erlang dan diam-diam bersembunyi di sampingnya. Sekarang Ye Erlang sudah menjadi kekuatan dewa abadi tingkat menengah,
tapi dia belum sepenuhnya mengungkapkannya. Termasuk luka-luka sebelumnya, semuanya dilakukan dengan sengaja untuk membuat para pembunuh tersembunyi menurunkan kewaspadaan mereka. Semuanya berjalan sangat lancar, dan orang-orang dari gerbang bayangan akhirnya mengambil tindakan. Alasan kenapa dia membiarkan Erlang menggantikannya adalah karena dia bisa maju, menyerang, mundur atau bertahan. Pertama-tama, tubuh abadi tidak takut dengan pembunuhan lawan, dan dapat membunuh lawan jika ada kesempatan. Tapi kekuatan lawan berada di luar imajinasi. Jika Erlang dibiarkan terus menyerang, terlepas dari apakah dia lawan atau bukan, bahkan jika dia bisa mengalahkan lawannya, dia mungkin tidak bisa meninggalkan pembunuh aneh seperti itu. Dan rahasianya terungkap terlalu banyak hari ini. Erlang dan Jue Leiji keduanya adalah kartu trufnya, dan dia juga membunuh Jian Juechen, Han Lingkuang, Zhao Xingkong dan banyak raja abadi. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan lawannya tetap hidup bagaimanapun caranya, jadi dia langsung menggunakan busur penghancur matahari. Kengerian di mata pembunuh berpakaian hitam belum surut. Sebagai pemimpin dari Sekte Bayangan, dia memiliki banyak informasi, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Ye Bufan yang lain berdiri, jadi siapa yang baru saja dia bunuh? Itu adalah klon. Itu tidak mungkin. Jika itu adalah klon yang dipadatkan dengan energi abadi, itu pasti sudah lama menghilang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah suatu entitas, bukan kondensasi esensi abadi. Tapi jika itu boneka, itu tidak mungkin. Masih ada darah di kerucut penusuk baju besinya, dan dia bisa dengan jelas merasakan vitalitas dan detak jantung lawan. Tidak peduli seberapa berpengetahuannya dia, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak dapat mengetahui bagaimana makhluk seperti Ye Erlang dilahirkan. Ye Bufan tidak mengambil tindakan secara langsung, dia telah menggunakan busur penghancur matahari sebelumnya. Benda ini sangat kuat sehingga setelah ditembakkan ke lawan, bahkan tidak akan meninggalkan terak apapun, dan cincin penyimpanannya terbuang sia-sia. Dia langsung mengeluarkan perintah, dan Ye Erlang berbalik, mengulurkan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan dari si pembunuh berbaju hitam. Pria berbaju hitam semakin terkejut, apa yang sebenarnya terjadi. Meski hatinya telah tertusuk oleh dirinya sendiri, mengapa tindakannya tidak terpengaruh sama sekali. Melihat cincin itu ada di tangan, Ye Bufan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk mengetahui siapa orang yang ingin membunuhku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Bab 3750 Kamu tidak berani membunuhku. Sepertinya kamu sudah menebak identitasku. Ya, aku dari gerbang bayangan, jadi pertanyaanmu tidak masuk akal. Setelah mengganti topik, pembunuh berpakaian hitam itu segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menghilangkan keterkejutannya. Orang menjadi tenang, dan kamu tidak berani membunuhku. Aku tidak berani membunuhmu. Kali ini giliran Ye Bufan yang terkejut, kalau begitu katakan padaku, kenapa aku tidak berani membunuhmu? Seseorang datang ke sini untuk memeriksanya. Titik petik 2. Benda milikmu ini sangat kuat, tapi aku juga bisa melihat bahwa konsumsinya pasti sangat besar. Jika kamu menggunakannya untuk membunuhku, aku khawatir akan sulit untuk lepas dari tangan monster tua itu. Dan kamu punya banyak rahasia, Extinction Thunder kesengsaraan, jika busur ini, termasuk tubuhmu yang kuat, jatuh ke tangan orang-orang itu, akibatnya bisa dibayangkan, jadi kamu tidak berani membunuhku, dan kamu tidak bisa membunuhku. Jadi larilah demi hidupmu. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin percaya diri, dan ketika dia mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia benar-benar terkunci oleh busur penghancur matahari, dia berpikir bahwa lawannya tidak berani melepaskan anak panahnya karena alasan yang baru saja disebutkan. Itu analisis yang bagus, tapi sayang sekali kamu hanya menebak setengahnya. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ye Bufan tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang pembunuh profesional semacam ini, karena pihak lain mengetahui informasi terbatas dan hanya mengikuti perintah. Terlebih lagi, orang ini telah mengintip dan melihat terlalu banyak rahasianya, dan dia tidak dapat menyimpannya apapun yang terjadi. Jadi, matilah. Ye Bufan juga tahu bahwa monster tua itu akan segera datang,
jadi dia tidak ingin menunda terlalu banyak dan menembakkan panah pembunuh langit secara langsung. Tidak, merasakan niat membunuh dari panah kematian langit, si pembunuh berpakaian hitam berseru. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain berani membunuhnya ketika dia telah menjelaskan fakta dan kebenarannya. Sayang sekali dia bahkan tidak sempat bertanya. Panah pembunuh langit itu langsung meledakkannya menjadi kabut darah yang memenuhi langit, bahkan tidak meninggalkan jejak. Wajah Ye Bufan juga penuh dengan keterkejutan. Setelah tingkat kultivasinya ditingkatkan, kekuatan panah kematian langit jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, energi abadinya terkuras habis lagi, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Busur dan anak panah ini menghabiskan terlalu banyak energi abadi. Ye Bufan sedikit tidak berdaya. Dia sudah bertindak seperti Raja Abadi. Dia tidak berbeda dari Raja Abadi biasa. Untungnya, dia telah mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya dan memberi perintah kepada Erlang untuk menyingkirkan busur dan anak panahnya serta menghapus jejak pemandangan tersebut. Kemudian dia mengangkatnya dari tanah dan berlari menuju kejauhan seperti kilat. Setelah 2 napas, dia memasuki susunan teleportasi yang telah disiapkan sebelumnya. Ia selalu terbiasa menyusun strategi dan sudah memikirkan jalan keluar sebelum mengambil tindakan. Guntur kesengsaraan pemusnahan begitu keras sehingga pasti akan menarik perhatian banyak orang, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan orang lain. Oleh karena itu, menyiapkan susunan teleportasi dan kembali ke kota Yuangu secepat mungkin untuk menciptakan ilusi bahwa Anda tidak ada di sana adalah cara terbaik. Cahaya berkedip-kedip, dan dalam sekejap dia dipindahkan keluar kota Yuangu. Setelah energi susunan teleportasi menghilang, itu meledak dengan keras. Ini adalah susunan penghancuran diri yang telah disiapkan sebelumnya, sepenuhnya menghapus jejak di sini. Berjalan keluar dari susunan teleportasi di ujung lain, Ye Bufan juga sepenuhnya menghapus formasi di sini. Pada saat ini, luka Ye Erlang telah pulih sepenuhnya, dan luka yang menusuk dadanya telah pulih sepenuhnya. Ini adalah kekuatan tubuh abadi ditambah dengan kitab surga yang tak bersalah. Ye Bufan meminta Erlang untuk mengenakan 1 set pakaian bersih dan bergegas ke kota Yuangu, sementara dia sendiri kembali ke istana Raja Naga sambil berpikir. Sekarang semua energi abadi telah terkuras dari tubuhnya, dia harus menunggu sampai budidayanya pulih sepenuhnya sebelum dia dapat muncul kembali di depan semua orang. Begitu Ye Bufan meninggalkan posisinya sebelumnya, lebih dari selusin sosok datang berlari dari kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan, melesat melintasi langit seperti meteor. Hampir dalam sekejap mata, orang-orang ini sampai di lokasi di mana mereka telah melewati kesengsaraan sebelumnya. Pemimpinnya tidak lain adalah 3 tetua, Dao Jun Wuhuo, diikuti oleh 5 sekte dan 7 keluarga bangsawan. Orang-orang ini semuanya adalah ahli tingkat keabadian. Meskipun sebelumnya mereka berada 1 juta mil jauhnya dari sini, kesadaran spiritual mereka hanya dapat memindai sekitar 50.000 mil. Tapi aura kehancuran yang dibawa oleh kesengsaraan guntur kepunahan masih bisa dirasakan oleh orang-orang kuat seperti itu, jadi semua orang bergegas ke sini untuk memeriksa situasinya. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak tahu apa yang bisa menyebabkan pergerakan sebesar itu dan momentum yang begitu menakutkan. Tetapi ketika orang-orang ini datang ke sini, mereka tidak menemukan apapun. Mereka hanya dapat melihat beberapa bekas pertempuran di sekitar mereka. Semua orang menatapku dan aku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian mereka semua membubarkan kesadarannya untuk melihat apa yang istimewa di sekitar mereka. Hasilnya masih sama, kecuali beberapa makhluk abadi tingkat rendah yang mendengar suara itu dan bergegas ke sini, tidak banyak perbedaan. Peri Cixia berkata, "Sesepuh, apa yang terjadi sekarang? Mengapa aura itu begitu menakutkan, seolah-olah surga sedang mencoba menghancurkan sesuatu?" Ouyang Pingjiang berkata, "Apa yang bisa membuat surga begitu marah?" Wuhu Daojun berguncang kepalanya, "Tidak mungkin. Kami tidak merasakan kehadiran kejahatan sama sekali di sini. Kalaupun ada, akan ada sisa aura, tapi kami tidak bisa merasakannya." Yang lain mengangguk, mengira ini adalah kebenaran. Peri Cixia mengerutkan kening, jika itu bukan hal yang jahat,
maka hanya ada satu kemungkinan yang dapat membuat khawatir surga, dan itu adalah seseorang yang melewati kesengsaraan. Pada titik ini, ekspresinya langsung berubah. Mungkinkah itu yang legendaris pemusnahan guntur? Kesengsaraan telah muncul. Ouyang Pingjiang tampak terkejut, bukankah itu mungkin? Itu hanya legenda. Di dunia abadi selama bertahun-tahun, kami belum pernah mendengar ada orang yang selamat dari kesengsaraan guntur pemusnahan. Berkata setelah beberapa saat, mungkin juga ada kekuatan tersembunyi atau orang kuat dari alam surga atas datang ke alam Zongtian. Peri Cixia tampak bingung, lalu mengapa kamu tidak dapat melihat siapapun? Ya, Wu Wei Daojun berkata. Ini normal. Orang yang dapat selamat dari bencana kepunahan iri dengan surga. Jelas sekali bahwa mereka telah pergi setelah bencana tersebut dan tidak ingin bertemu dengan kita. Titik. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini sekarang, dan saya benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Oke, ayo kembali. Karena mereka tidak menemukan apapun, orang-orang ini berhenti tinggal dan berbalik dan terbang menuju kota Yuangu. Yang lain lewat dan tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi Zhao Qinglian, tetua tertua dari keluarga Zhao, memiliki keraguan di dalam hatinya. Arah ini adalah arah di mana Zhao Xingkong mengejar Ye Bufan sebelumnya. Namun, dia mencari tempat itu dengan kesadaran spiritualnya dan tidak menemukan anggota keluarga Zhao, apalagi Ye Bufan.